Biar Engkau berkata-kata secara pribadi kepada setiap kami, Tuhan. Biar setiap hati mendengar perkataan Tuhan pencipta kami, penebus dan raja kami. Tolong setiap anak-anak-Mu bisa mengerti, Tuhan. Karena itu Roh Kudus yang tolong kami, bukakan akan hikmat-hikmat surgawi, berikan pengertian dan pewahyuan dalam hidup kami. Tidak ada orang yang pulang tanpa diubah, tanpa dibentuk, tanpa diberkati, tanpa semakin serupa dengan Engkau sendiri. Ini yang kami lakukan, Tuhan. Kami berikan segala kemuliaan bagi Yesus Tuhan kami, karena semua asalnya daripada-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Semua kita berkata, Amen. Amen. Alright, sebelum saya sampaikan firman Tuhan, ada hal yang menarik saya mau bagikan buat saudara. Kami baru selesai dengan acara membangun dan masuk bahtera di kota Manado. Ajaib sekali karena itu dikenal orangnya jamnya berbeda dengan jam-jam yang lain karena terbuat dari karet semua, saudara. Saya pernah tahun lalu dengan teman-teman Mahanaim di daerah Tondano, KKR di lapangan terbuka, dan diberitahu bahwa seharusnya diumumkan KKR itu jam 5 sore. Tapi saya diberitahu datang berangkat jam 6 saja dari Manado. Saya berkata KKR jam 5, suruh berangkat jam 6. Saya diberitahu paling cepat jam 7 baru mulai. Sampai sana jam 7 tidak ada orang, dan praktis setengah 9 baru KKR itu dimulai. Anda lihat ya, kami kirim utusan, beberapa hamba Tuhan mendahului kami, dan mereka semua punya pengalaman unik. Kalau acara doa jam 7 gitu ya, kumpul jam 7 yang datang adalah tim yang dari Jawa. Tidak ada satupun dari antara mereka. Menjelang mereka mau pulang setengah 9, datang satu persatu. Dengan wajah tidak berdosa, berkata shalom, shalom, shalom. Nah, padahal selama kita buat acara ini, kita dididik Tuhan untuk menghargai, menghormati kehadiran Tuhan yang luar biasa. So, kita tidak pernah mau membiarkan Tuhan menunggu kita yang harus menanti-nantikan Dia. Jadi persoalan di awal mau berangkat adalah toleransinya berapa lama untuk menunggu mereka sebelum acara dimulai. Bahkan beberapa orang sempat mimpi kita mulai kebaktian dan gedungnya kosong. Nah, saya belajar begini saudara, ada banyak mimpi pernyataan, itu belum tentu memang jadinya begitu. Itu warning dari Tuhan untuk kita doakan. Atau itu suatu ancaman setan. Jadi Anda kalau dapat mimpi, pernyataan, firman Tuhan, Anda mesti minta Roh Kudus untuk menjelaskan pengertiannya apa dari mimpi atau pernyataan atau penglihatan itu. Dan waktu kami sampai di sana, ajaib sekali, bahwa pada akhirnya praktis kami tidak terlambat, bahkan tiap malam kami mulai lebih awal. Dan ajaib sekali, banyak hal yang aneh, kita menghadapi peperangan melawan gereja setan, pagi nggak ada apa-apa, semua bersih, sore kita mulai doa, paku bertebaran di mana-mana. Banyak pengalaman menarik sekali. Alright, kita belajar firman Tuhan. So, sekarang mari kita siapkan hati kita dan mari buka firman Tuhan. Lukas pasal yang pertama, Injil Lukas pasal yang pertama. Saya akan baca secara perlahan, nanti kelak dari ayat 5, sampai dengan ayat yang ke-25, tapi kita akan lihat beberapa ayat sebagai pendahuluan, lihat seberapa Tuhan akan membawa kita pada hari ini. Injil Lukas pasal yang pertama, lihat mulai ayat yang ke-5. Judulnya pemberitahuan tentang kelahiran Yohanes Pembaptis. Siapa yang pernah mengalami bahwa hari lahirmu diberitahukan sebelumnya? Ada nubuatan bahwa ini akan lahir begini, ada yang mengalami? Saya ngalami loh saudara. Serius, saya baru tahu setelah umur 20 sekian lah ya.
Dan pada waktu itu sebetulnya saya ketemu dengan ayahnya Pak Yusak Cipto, gitu. Ayahnya Pak Yusak Cipto. Sekarang beliau sudah bersama dengan Tuhan. Sekian belas tahun lalu beliau pulang ke rumah Bapak. Tapi ini yang terjadi pada waktu itu saya diundang ke Cirebon, tempat Ibu Nani, dan saya menginap di rumah beliau. Saya datang sendirian, jam 2 siang saya nyampe ke sana. Dan kemudian saya diajak makan siang bareng, dan yang temanin saya makan siang ini ayahnya Pak Yusak Cipto. Orangnya tinggi besar, putih gede gitu. Kalau Pak Yusak hitam, saudara, ini putih. Kok bisa begitu? Ya, keajaiban Tuhan memang. Ayahnya putih, tinggi besar gitu. Kemudian dia itu cuma ngomong begini. Tanya ngobrol, sambil setelah makan dia ngobrol sama saya. Saya masih ingat tempatnya dan saya masih ingat semua kejadiannya. Dia duduk di kursi goyangnya yang spesial itu. Dia tanya gini, kamu kok bisa jadi hamba Tuhan katanya. Terus saya cerita, dia bilang kan gini, kamu masih muda, kok sudah jadi hamba Tuhan. Saya pikir, ya biasa toh masa hamba Tuhan harus tua dulu kan. Tapi dia tanya begitu, kamu masih muda, kok bisa jadi hamba Tuhan. Lalu kemudian saya cerita dengan biasa, sih tidak berapi-api begini saudara ya. Ngobrol seperti biasa orang ngobrol berdua, tiba-tiba dia berdiri. Mukanya itu bisa berubah, matanya berkaca-kaca dan dia bergetar suaranya. Dia tunjuk saya, dia ngomong dengan keras, kamu orangnya. Anda bisa bayangkan kalau kita baru ketemu, tiba-tiba orang nunjuk Anda, kamu orangnya. Pikiran saudara masih apa? Ini orang pernah dirampok, dicopet, ditodong, seperti begini mukanya, ya toh? Padahal menurut saya wajahku kan bukan wajah kriminal, saudara ya. Nggak ada bakat lah jadi kriminal sebetulnya. Saya orang baik-baik kok saudara. Menurut saya sebetulnya. Saya kaget, saya pikir, waduh gawat ini. Baru ketemu sekali, orangnya tinggi besar, teriak keras sekali. Kamu orangnya. Loh, saya bilang, loh. Om, ada apa om? Kok saya kenapa dengan saya? Bingung saudara. Dia kuasai emosinya, dia duduk lagi, dia cerita. Dia ngomong begini, tahun 1960, aku masih tinggal di kota Jepara, dia bilang. Aku kedatangan seorang hamba Tuhan dari Afrika, namanya Nagenda. Itu orang dipakai Tuhan luar biasa. Kalau dia bicara, orang yang mendengar seperti keluar dari dalamnya, itu kayak api yang bakar dalamnya. Dan kemudian dia berkata, malam terakhir sebelum besoknya dia pulang ke negaranya, saya undang makan di rumah saya. Selesai makan, dan dia mau berdoa, tiba-tiba dia bernubuat. Dia ngomong ke saya, dia berkata, dia bilang, Bapak, satu hari nanti, kamu akan ketemu satu anak muda. Dan pada waktu dia berbicara, dia akan bicara seperti Bapak mendengar saya berbicara. Ketika dia berbicara, akan ada api dari dalam itu membakar hatimu, mendengar dia bicara. Dan dia berkata, kalau kamu ketemu dengan anak muda itu, beritahu dia, Tuhan mau pakai hidupnya. Dan kemudian, opa ini ngomong sama saya, dia berkata, aku tunggu 20 tahun lebih. Dan dia berkata pada waktu itu setiap kali ketemu hamba Tuhan masih muda, aku ajak dia bicara, bertahun-tahun aku lakukan itu. Siapa tahu aku ketemu dengan orangnya. Sampai aku lupa peristiwa itu, karena sudah bertahun-tahun dan tidak pernah aku lihat atau ketemu orang yang masih muda jadi hamba Tuhan dan dia bicara dan ada api yang keluar dari dalam hatiku. Lalu kemudian dia berkata tadi, pada waktu kamu bicara, tiba-tiba api itu keluar dari dalam hatiku, bakar hatiku luar biasa. Dan aku tiba-tiba ingat akan nubuatan Nagenda. Aku tanya Tuhan, Tuhan, apa ini orangnya? Dan Tuhan berkata, ini orangnya. Makanya aku tidak bisa nahan emosiku. Dia bilang, aku tunggu kamu sudah sekian 20 tahun lebih. Dia hampir nangis, dia bilang, aku bersyukur aku ketemu kamu. Dan dia bilang, aku sampaikan pesan Tuhan, aku simpan 20 tahun lebih. Tuhan mau pakai hidupmu. Tahun 60, saya belum lahir, saudara. Saya belum lahir. Dan opa ini sebetulnya punya hobi kurang baik. Hobinya ngetes pendeta. Gawat. Sungguhan, kalau ada pendeta khotbah, saudara ya, dia dengerin gitu ya. Dia dengerin, dia catat beberapa kelemahan, kalau salah ngomong, salah pengertian, salah ayat, pokoknya apapun yang salah dia bisa tangkap gitu. Nanti kalau sudah makan,
dia akan ajukan pertanyaan dari omongan pendeta. Pak Pendeta, tadi kok ngomong begini, saya kurang jelas. Lah biasanya pendeta dibegitukan, tidak sadar. Dipikir, wow, dia tanya sama saya, kan gitu kan. Dia jelaskan berapi-api, ternyata keliru. Begitu sudah ngomong banyak, dia gebrak meja, dar, dia berkata, Pak Pendeta salah. Dia buka Alkitab, bang, 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 bang. Pucet, saudara. Kalau sudah begitu, dia senang di hati. Rasain kamu pendeta. Tapi saya ngomong jujur dengan saudara. Dengan saya, dia tidak pernah begitu. Sorenya saya khotbah, tidak pernah dijebak seperti itu. Sampai hari dia pulang ke rumah Bapak, tidak satu kali pun dia jebak saya. Tahu kenapa? Ini orang sudah ditunggu dia 20 tahun lebih. Mana mungkin dia jebak, saudara? 20 tahun lebih. Kadang-kadang kita berpikir, apakah semua kita sebenarnya seperti itu? Saya bilang, iya. Bahkan sebelum Anda lahir, Tuhan sudah merencanakan sesuatu yang ajaib dalam hidupmu. Amen, saudaraku. Kita baru baca judulnya, belum ayatnya. Mari jalan terus, saudara. Ayat yang kelima, kali ini benar-benar ayatnya. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Sakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Ayat yang ke-6, ini luar biasa. Keduanya adalah benar di hadapan Allah. Anda garis bawah itu. Benar di hadapan Allah. Kenapa sampai dikatakan Alkitab benar di hadapan Allah? Sebab ternyata benar di hadapan Allah belum tentu dipandang benar oleh manusia. Bahkan pada waktu itu, mereka ini menyandang predikat benar di hadapan Allah. Itu adalah benar di hadapan Allah, tapi aib di pandangan manusia. Nanti kalau Anda baca, Elisabet itu sebetulnya berkata, Tuhan menghapus aibku di depan manusia, di depan orang. Di saat mereka benar di hadapan Allah, di saat yang sama, secara jasmaninya, mereka menanggung aib di hadapan manusia. Jadi, ini yang saya mau katakan, jangan terlalu gegabah dan cepat menghakimi. Karena apa yang Anda pikirkan belum tentu seperti yang Tuhan pikirkan. Orang tidak pernah ngerti hati orang yang sebenarnya. Manusia tidak ada yang maha tahu. Kalau kita gegabah menjatuhkan penghakiman kita, salah-salah akan jadi bumerang dalam kehidupan kita. Nah, kita berkata, firman mengatakan, keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan yang dengan tidak bercacat. Bayangin. Apakah di dunia ini masih ada orang seperti ini yang melakukan perintah Tuhan dengan tidak bercacat? Saya jujur tidak berani mengklaim bahwa saya melakukan semua perintah Tuhan tidak bercacat, tidak berani saya. Anda berani? Wah, hebatlah kalau berani, saudara. Anda termasuk manusia langka. Mungkin dari rahimmu akan keluar 2 saksi Allah akhir zaman, saudara. Mungkin loh ya toh. Mungkin, siapa tahu, karena orang-orang begini menghasilkan orang-orang yang luar biasa sih. Alkitab berkata mereka ini benar di hadapan Tuhan, bukan hanya itu, mereka hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Nah kalau ada orang seperti ini kan sudah sesempurna-sempurnanya manusia kan? Seharusnya lah orang seperti ini, apapun yang dia inginkan, dengan cepat Tuhan akan memberikan toh. Apalagi yang kurang. Semua perintahnya sudah dikerjakan, tidak bercacat. Dan Alkitab yang berkata, mereka benar di hadapan Allah. Sudah benar, apapun yang dia perintahkan, ketetapannya dilakukan, tidak ada cacatnya, perfect. Bayangin, saudara. Tapi orang seperti ini, waktu mereka jalani hidup seperti itu, ayat 7 mengatakan,
Tetapi mereka tidak mempunyai anak, sebab Elisabet mandul, dan keduanya telah lanjut umurnya. Nanti kalau Anda perhatikan di ayat yang terakhir nanti, dikatakan bahwa itu sebuah aib. Di tengah-tengah orang ini benar di hadapan Tuhan, menjalankan semua perintah, dan ketetapan Tuhan dengan tak bercacat, sudah begitu sempurna di hadapan Allah. Tapi tetap ngalami di depan manusia nanggung aib. Yang terjadi apa? Elisabet mandul. Zaman itu, kalau orang itu mandul, orang percaya itu sebuah hukuman. Tanda bahwa Tuhan tidak suka dengan hidupnya. Tanda mereka tidak dapat perkenan Tuhan. Di tengah-tengah mereka benar di hadapan Allah. Semua perintah Tuhan dikerjakan tidak bercacat. Orang sekitarnya berkata, pendosa orang ini. Pasti walaupun kelihatannya baik, di belakangnya mesti ada sesuatu yang dia lakukan. Dia pasti pendosa besar. Orang berkata ini memalukan sekali. Kenyataannya orang berkata sungguh aib apa yang ada pada mereka. Dan kalau orang tidak tahan, saudara, orang bisa menyesal kenapa aku hidup saleh. Lihat toh, lebih baik sama-sama aib, gua hidup ngawur, nikmati dunia, kelak nanggung neraka, daripada tidak nikmati dunia, kelak juga neraka. Kalau orang tidak mengerti cara berpikir Tuhan, kalau orang tidak memahami cara Tuhan itu mengerjakan banyak hal dalam kehidupan kita, akan terjadi berulang kali, orang akan mengalami salah faham dengan Tuhan. Dalam kasus Zakaria dan Elisabet, firman berkata mereka benar di hadapan Tuhan. Semua ketetapan Tuhan dikerjakan dengan sempurna. Tapi toh firman berkata, dia mandul. Saya seringkali melihat bahwa ukuran Tuhan ini beda dengan ukuran kita. Cara Tuhan melihatnya beda dengan cara kita. Cara Tuhan itu mengambil keputusan, hitungan di belakangnya beda dengan yang kita pikirkan. Makanya saya makin lama saya berkata, waduh bahaya betul memberikan sebuah judgement, penilaian atas diri orang lain kalau dibandingkan dengan yang kita alami. Yang saya cerita nih, saudara. Kadang-kadang saya bingung, lihat Tuhan itu bingung, saudara. Kenapa kok bisa bingung, Pak? Bukan karena, tapi membingungkan kok, saudara. Benar-benar membingungkan. Ukurannya seperti apa? Kadang-kadang nggak jelas. Di sini dibutuhkan sebenarnya iman, kepercayaan mutlak kepada Tuhan. Tidak usah banyak tanya. Jalani aja. Apapun yang dia perintahkan. Itu akan lebih baik sih. Ini cerita contoh paling sederhana. Hari Sabtu yang lalu, bukan yang kemarin, yang Sabtu sebelumnya, sebelum ke Jogja. Saya ngobrol dengan keluarga gitu ya. Saya ngomong ke Bu Tina, karena dia punya teman yang katanya jual batu mulia, saudara ya, batu-batu itu. Temannya itu ngomong sama dia waktu ketemu saya bahwa katanya batu yang saya pakai di cincin saya itu batunya bagus katanya. Lalu saya iseng, saya nggak tahu saya punya, tiba-tiba muncul aja keinginan, ingin aja. Karena keinginan itu muncul dari begini saudara, dulu saya pernah mimpi 2-3 tahun yang lalu, mimpinya itu aneh, itu pergantian tahun saya masih ingat. Dalam mimpi itu saya kerja sebagai tukang rumput di sebuah kerajaan. Jadi kerjaan saya itu motongin rumput, untuk dikasih makan ke kuda dan bersihin halaman gitu. Tiba-tiba lagi kerja, asik kerja, di dalam istana saya dengar percakapan, gaungnya sampai keluar. Seseorang ngelaporin saya dengan baik, secara baik kepada rajanya berkata, Tuanku Raja, hambamu itu, dia nunjuk ke saya, kalau diperintah apapun tidak pernah bersungut-sungut, dia langsung kerjakan. Hambamu itu setia. Lalu saya lihat keluar rajanya. Dia lihat saya lagi kerja. Lalu si raja ini ngomong sama saya. Aku lihat kok semuanya. Dan dia berkata, sudahlah, kamu tidak usah pulang atau keluar lagi dari istana. Kamu tinggal dengan aku saja di sini. Saya nggak mau, saudara. Saya berkata begini, Raja, aku suka tinggal di istana.
Tapi kalau aku tidak balik keluar, mereka yang di luar yang selama ini aku beri makan, siapa yang memberi makan? Karena selama ini aku dapatkan di sini, aku bawa keluar untuk makan mereka. Lalu rajanya hanya manggut-manggut, dia berkata begini, oke, dia berkata, kamu boleh terus lakukan tugasmu. Kemudian saya diberi 2 cincin, saudara. Yang satu itu warnanya biru hijau, bagus gitu. Yang satu warnanya merah. Dan dia berkata dengan cincin ini, yang pertama dia berkata, kamu boleh masuk keluar di istanaku kapanpun kamu mau. Dan yang kedua, ini punya kuasa untuk melakukan apapun yang aku perintahkan dan membuat kamu berhasil. Lalu kemudian, dan dia ngomong begini, nanti kalau sudah tiba waktunya, aku sendiri akan jemput kamu, dan kamu tinggal bersama dengan aku. Terus saya terbangun dengan mimpi itu. Nggak tahu gimana, waktu kemarin itu saya ingat mimpi itu, karena ngomong soal batu, saya ingat. Lalu saya ngomong sama Bu Tina, saya bilang, mintain dong, cariin ke temanmu, punya nggak batu yang merah? Saya kepingin yang merah, saya belum punya yang merah. Dia bilang, ya. Kira-kira sekian jam kemudian saya tanya, udah dijawab belum SMS-mu? Oh, aku lupa, katanya. Dan ini ajaib, lupa sampai 3 kali, saudara. Lupa. 2 hari itu lupa pokoknya. Nah, orang kalau lupa nggak ada hukumnya, wong lupa, saudara ya toh. Nggak ada hukumnya. Kalau lalai, itu ada hukumnya. Tapi kalau lupa ya apa boleh buat toh, ya sudahlah lupa. Senin saya ke Jogja, saudara. Sebelum Selasa dan Rabunya kami KKR di Gunung Kidul. Malam itu Senin di Jogja saya ada KKR. Tuhan kerja ajaib sekali. Besok paginya saya nggak mikir cincin, nggak mikir apa, saudara, hanya keceplosan, kepingin aja. Hari Selasa pagi kami seminar, dan seminar itu dihadiri oleh kira-kira 150 pengusaha, dan selesai, tiba-tiba hadirat Tuhan kuat, kami nyembah Tuhan, nyembah, saya berlutut, Tuhan hadir, ajaib sekali. Ribkah yang main keyboard, yang ikut dengan saya, lihat Tuhan datang dengan pakaian perang yang berkilauan, persis di sebelah saya, dan saya berlutut, saya nyembah Tuhan. Saya tahu dia hadir, saya nggak lihat apa-apa sih. Cuma roh saya mengatakan bahwa dia ada. Kami nyembah. Selesai doa, selesai, dan kami makan sama-sama. Selesai makan, ada seorang menghampiri saya. Dan mengajukan sebuah pertanyaan yang sangat normatif. Dan kalau itu pertanyaan diajukan, jawabannya toh semuanya sama. Dia berkata gini, Pak, kalau saya didorong, digerakkan Tuhan untuk memberikan sesuatu bagi kemuliaan Tuhan, apa yang saya harus kerjakan? Ya jawabannya sederhana toh, nurut toh, ya kan? Wong kamu didorong Tuhan, saya nggak tahu apa maksudnya. Dia berkata, ya Pak, itu peneguhan buat saya. Saya bilang, ya tanya siapapun ya peneguhan kan, tapi ini orang lagi belajar. Dia berkata, saya pokoknya ingin melakukan yang Tuhan perintahkan. Dan tiba-tiba dia lepas dari jarinya, cincinnya, dia taruh di tangan saya. Saya nggak lihat apa yang dia pakai sebelumnya. Dia berkata, saya mau berikan ini buat Bapak. Dari tadi malam Tuhan ngomong ketika sampai di rumah, ini harus diberikan ke Bapak. Terus saya ajak dia berdoa, terus dia pulang. Waktu saya buka, saya tahu itu cincin. Ajaibnya saudara, itu matanya merah. Dan tambah bagus lagi ditaburi gula yang berkilauan. Tahu gula? Ada gula? Anda pinter sekali. Orang Jakarta nggak tahu, malu-maluin. Orang Gunung Kidul aja tahu, saudara. Dan yang ajaib, ukuran tangannya bisa pas dengan ukuran tangan saya. Jangan terlalu lama dilihat, nanti silau. Anda lihat kan? Lihat. Jangan salaman dengan saya hari ini. Takut lepas, saudara. Saya mikir kadang-kadang cuma ngebatin ya. Banyak orang ngebatin sampai pingsan. Mengklaim sampai berbuih. Gak dapat apa-apa. Ini cuma ngebatin aja. Saya ngomong sama Bu Tina, saya bilang, ya kamu lupa terus, Tuhan yang tidak sabar berkata, anakku mau itu, katanya begitu. Nih gua kasih sendiri. Lupa terus 3 kali. Nah, saya nggak perlu bayar, tidak perlu buatin itu, gak ada. Dan dia taburi gula di sekitarnya. Just nice. Nah, saya berpikir kok bisa begitu ya? Hal yang sama
Yang saya cerita bulan lalu, Tuhan kasih Jaguar. Tahu singkatan apa? Jangan ganggu anak raja. Anda mesti ingat itu. Kalau singkatannya Anda nggak ingat itu nggak akan dapat, saudara. Saya nggak mimpi, saya nggak berdoa, nggak kepingin. Dia yang mau. Banyak orang sampai ngotot pengen sesuatu. Nggak dapat. Tapi jujur saya berkata, saya nggak bisa menghakimi orang yang tidak mendapat. Itu dengan berkata, imanmu terlalu nggak ada artinya. Nih iman gede. Nggak berani saya. Apa ukurannya? Oh Pak, Bapak membutuhkan. Butuh apa? Itu bukan kebutuhan. Oh itu impian. Enggak juga. Saya punya impian yang lain. Apa ukurannya? Buang semua konsep agamawimu, saudara. Belajar aja kadang-kadang Tuhan begitu. Itu kan nggak adil. Siapa bilang dia nggak adil? Adil lah. Buktinya apa? Ini adil lah menurut saya. Tuhan jangan dikata-katain dong, saudara. Gawat lah. Nah, iya toh. Tapi buang dong. Itu lihat, mereka itu benar di hadapan Allah. Tapi kalau Anda tanya orang waktu itu, berkata gimana menurut Anda tentang itu Opa Zakaria dan Oma Elizabeth, mereka berkata pendosa tuh. Buktinya apa? Nggak punya anak, mandul. Oh, iya toh. Makanya sampai berkata, ini aib katanya. Kalau Anda lihat akan kenyataan kita, yang terjadi. So, saya belajar, jangan hidup dengan keagamawian kita. Hari ini pun kita sedang tidak menjalankan ritual agama kita. Kita sedang mencari wajah Tuhan dan merindukan Tuhan yang hidup bekerja dalam kehidupan kita. Amen, saudara? Teruskan lagi. Ayat 8. Pada suatu kali waktu tiba giliran rombongannya, Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Sebab ketika diundi sebagaimana lazimnya, tolong garis bawahi kata lazimnya ini. Untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Sementara itu seluruh umat berkumpul di luar dan sembayang. Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, perhatikan saya mau baca dengan intonasi yang saya usahakan semirip mungkin dengan cara Gabriel bicara. Ya, Anda jangan membayangkan Gabriel berkata, jangan takut, Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan. Jeling. Itu setan, saudara. Come on. Banyak orang punya imajinasi gawat. Masa malaikat kok begini-begini? Ditempelin begini. Itu setan Hongkong. Pernah tahu film Hongkong, film begitu kan? Nah, Anda harus, kalau saudara baca Alkitab nih ya, saudara, Anda mesti ngerti nyawanya, jiwanya. Minta Tuhan dong. Jangan Anda baca dengan datar. Saudara nggak bisa lihat akan kehidupan di dalamnya. Yang membuat Anda membaca firman jadi boring, jadi membosankan. Karena nggak ada sesuatu yang masuk di hatimu. Oke? Anda mesti lihat bahwa ini Gabriel bicara dengan antusias, dengan gelora, dengan gairah yang luar biasa. Bukan kayak setan Hongkong tadi, saudara. Gawat. 13. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan. Luar biasa, jadi rupanya selama ini dia berdoa. Dia benar di hadapan Tuhan, dia lakukan dengan tak bercacat, dia berdoa juga. Tapi toh aib di depan manusia. Gimana? Emang begitulah. Jangan takut hai Zakaria,
sebab doamu telah dikabulkan, dan Elizabeth istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahiran itu. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka, dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia, untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya, dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Luar biasa. Malaikat begitu antusias. Mungkin memang karena malaikat, kalau kita langsung berkata, amin, ada minum nggak? Wah gitu. Tapi pokoknya ini antusias, Anda mesti bayangkan, itu malaikat belum, nggak ada ngintip-ngintip dulu, halo Sakaria, nggak ada. Ini utusan yang oke banget dari Tuhan. The best messenger yang Tuhan punya. Dia muncul dalam kegemilangan, dia muncul. Jangan takut Sakaria, karena tahu dia ketakutan. Dia ngomong dengan semangat, dia bicara tentang masa depan manusia. Dia bicara tentang Mesias. Anda bisa bayangkan surga begitu bergairah ketika Yesus siap untuk datang sebagai manusia, menjelma jadi manusia. Dia ngomong kepada Sakaria tentang anaknya, kamu akan disebut berbahagia, orang akan bergembira, ini anak harus diberi nama Yohanes. Dia berkata ini hebat, jalan dengan urapan, kuasa, rohnya Elia, semangat. Ayat berikutnya. Lalu kata Sakaria kepada malaikat itu, ini cara ngomongnya. Bagaimana aku tahu bahwa hal itu akan terjadi? Sebab aku sudah tua, dan istriku sudah lanjut umurnya. Itu saudara. Bagaimana aku tahu? Ini sudah tua. Iya kan? Makan asam garam dunia. Yang malaikatnya datang, ngomong, bla bla. Yang respon, bagaimana saya tahu? Saya sudah tua. Gigitnya tinggal 2. Saudara bisa, kalau saya ini malaikatnya, gua penggal tuh kepalanya. Saya tidak sebaik Gabriel, saudara, Anda harus tahu. Kesel gak? Malaikat datang, dengan kegemilangan sudah ngomong gini. Dari mana saya tahu? Sudah tua. Tidakkah engkau lihat, istriku juga sudah tua. Sampai dinyanyikan kayak burung kakak tua, ya kan? Saudara bisa kebayang gak? Kalau ada orang yang ngomong semangat gitu ya, tentang orang itu, nih bukan orang lain. Banyak orang semangat ngomongin orang lain, yaitu karunia tersendiri dalam gereja memang. Padahal kita ini kan diperintahkan membawa kabar baik ya saudara ya. Yang berkembang karunia yang di Alkitab tidak dianjurkan, malah dikembangkan. Tanya kenapa, katanya gawat. Mereka, ini kok bisa begitu? Kenapa kok bisa begitu? Saya melihat 2 kombinasi yang mematikan roh kita. Satu yang namanya kelasiman. Kalau orang hidup dalam kelasiman terus. Yang kedua, kekecewaan karena doa nggak pernah sepertinya dijawab. Dan serasa tidak ada mujizat dalam hidupnya. Nah kalau orang itu hidup dalam kelasiman terus, saya beritahu. Ya memang nggak pernah ada mujizat. Karena mujizat itu sesuatu yang di luar kelasiman.
Kalau Anda hidup dalam sebuah kelaziman manusia dan menolak ketidaklaziman cara Tuhan, maka tetap kau tidak pernah bisa mendapatkan yang tidak lazim. Nah, setelah bertahun-tahun seperti itu, malaikat datang kayak begitu pun apatis dalamnya. Nah, berapa banyak orang Kristen yang sudah apatis dalamnya? Sudah nggak punya lagi antusias dengan Tuhan. Tidak lagi punya gelora yang kuat dengan Tuhan. Apatis. Mau diomongin kayak apa? Susah untuk percaya. Dan saya perhatikan kalau orang itu makin lama jadi orang Kristen. Dan hidup tidak mengalami ketidaklaziman Tuhan dalam hidup kita. Lama-lama Anda akan apatis. Dengar si A, si B diberkati dapat mujizat, kita nunggu, gak ada apa-apa. Dan kalau Anda biarkan apatis, kelak benar-benar malaikat datang, didapati engkau tidak percaya. Memang Zakaria ini apa boleh buat, wah istilahnya hukum Tuhan, saudara. Dia nggak percaya, dibuat percaya sama Tuhan akhirnya. Cuma berapa banyak orang yang mendapatkan kesempatan dan second chance, kesempatan kedua, seperti yang dialami oleh Zakaria. Yang saya perhatikan seringkali orang sederhana, yang mungkin tidak tahu banyak, tapi punya kesederhanaan iman di depan Tuhan. Justru mereka yang begitu banyak mengalami mujizat Tuhan dalam hidup mereka. Di Gunung Kidul ini selama beberapa 2 hari saya lihat, saudara. Pada waktu KKR, begitu saya berdoa, saya hanya khotbah 10 menit kira-kira. Saya berdoa semenit lebih 2 detik kira-kira. Kurang lebih lah. Begitu amin, bam! Itu orang-orang stroke jalan, saudara. Banyak jumlahnya. Saya lihat teman saya langsung gandeng satu ibu, sudah 3 tahun tidak jalan. Dia gandeng aja ke depan. Ada ibu yang nanti Anda lihat itu di klipnya. Yang gondok gede selama 3 tahun. Datang ditemenin tetangganya. Untuk mengangguk tidak bisa. Banyak orang Kristen kena gondok rohani. Mengiyakan yang Tuhan perintahkan tidak bisa. Terganjal di sini. Hanya bisa begini-begini, saudara. Hari itu bisa hilang, mendadak, sempes. Orang sederhana, nanti Anda lihat. Orang-orang sederhana. Ada yang harusnya diamputasi kakinya karena kecelakaan. Seorang ibu lagi. Datang ke KKR, digotong rame-rame. Pulang jalan, saudara. Dan mereka sederhana sekali. Setiap kali selesai ada orang sembuh, saya nggak pernah interview, saya suruh yang lain lah. Saya mau memberikan pesan kepada banyak orang. Bukan karena saya diurapi semua terjadi, enggak. Saya hanya mengerjakan bagian saya, roh Tuhan yang kerja. Saya nggak pernah ingin ada one man show di situ, jadi saya bagian saya cuma muncul 10 menit, tambah doa semenit 2 detik, selesai. Duduk saya. Sampai dia berkata, cukup nak, saya baru pulang, tak tinggal. Sebelum dia berkata, cukup tak tungguin, saudara. Tapi saya lihat itu terjadi. Dan ketika diinterview seorang bapak, ditanya, dia tuli harus pakai alat bantu dengar selama 5 tahun. Dia nggak pernah ngerti apa-apa, ditanya, Bapak siapa yang menyembuhkan Bapak? Orang lain tanya, siapa yang menyembuhkan? Tuhan Yesus, kita ingin mereka ngaku di depan orang banyak. Yang penyembuh mereka bukan saya, tapi Tuhan Yesus. Bapak tanya, siapa yang sembuhkan Bapak? Pak Pendeta katanya. Nanti Anda lihat itu klipnya. Sederhana. Lupa itu kan iman yang berbelok ke arah salah. Sembuh tuh buktinya. Tuhan nggak terlalu keberatan dengan itu. Teologiamu yang membuat Anda jadi keberatan. Padahal engkau bukan penyembuh. Kadang-kadang dalam kesederhanaan, pokoknya percaya. Dengar tuh. Banyak orang Kristen ngerti banyak dari mendengar, dari tuli. Lihat. Ketika KKR yang buta berjalan, yang tuli berkata-kata, yang lumpuh melihat, saudara.
Ya alias tidak sembuh sebetulnya. Belajar punya kesederhanaan iman dalam Tuhan, saudara. Amen. Ini orang gawat loh. Imam. Istrinya juga imam, keturunan Harun lagi. Malaikat datang antusiasnya bakar kemenyan, kerjaannya bakar kemenyan. Malaikat yang dibakarin kemenyan datang, saudara. Kagak percaya. Gawat. Kelasiman. Campur dengan kekecewaan karena doanya sepertinya terkendala dan tidak dijawab. Campur jadi satu. Melahirkan akan apatis di dalam dirinya. Sekarang lihat reaksi malaikatnya. Menurut saya, rata emosi Gabriel kali itu. 19. Jawab malaikat itu kepadanya, akulah Gabriel. Dengerin saudara, malaikat itu langka loh. Datang berkata, perkenalkan nama saya Gabriel, di kartu nama saya. Jarang. Istrinya Manoah didatangi malaikat, siapa namamu? Dia berkata, kenapa tanya nama? Ya toh? Jarang loh. Tapi kalau sudah sampai emosi, dia berkata, gua Gabriel tahu. Anda ngerti gak? Itu nuansanya mesti begitu dibacanya. Jangan begini. Akulah Gabriel. Aduh. Aduh, orang nggak bisa nangkep nih. Ini mesti tangkap dengan benar, saudara. Jawab malaikat itu kepadanya, akulah Gabriel yang melayani Allah. Terjemahan berkata, akulah Gabriel yang berdiri di hadapan Allah. Dia mau berkata, gua ini ya, lihat tahtanya tiap hari. Lu cuma bakar kemenyan, sok banget. Kagak percaya lagi yang gua omongin. Aku ini lihat tahtanya, dia ngomong sama gua. Lu cuma ngerti bakar kemenyan, katanya begitu. Itu kalau saya terjemahkan, saudara. Ini kan rata emosi sedikit lah menurut saya. Akulah Gabriel yang melayani Allah. Dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau. Dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Dia berkata, dasar tukang bakar kemenyan. Tok ngertinya. Gue lihat tahtanya tiap hari dia ngomong sama aku. Ini kabar baik tahu? Katanya begitu. Terlalu banyak makan roti tak beragi ya begitu. Sampai tidak ada rasa sama sekali kau. Ajaib nih. Ini bahasa nih versi SHRK. Ayat 20 langsung dapat telex tambahan pesan langsung. Sesungguhnya engkau akan jadi bisu. Tadinya sih kagak ada berita itu. Saya yakin gak ditambahi sih. Langsung yang di atas juga emosi. Bisuin aja. Loh, orang kalau ngomong yang negatif, Tuhan keberatan, ya udah tutup aja lah yang begini kan. Lakban. Nah udah, ini buat apa imam ngomongnya begitu? Imam dengar kabar baik gak percaya. Lebih suka lihat kenyataan dirinya. Yang di atas bosnya berkata, bisiin Gabriel, ngomongin bisu dia. Nah, ya udahlah. Makanya ingat waktu sekolah minggu, hati-hati gunakan mulut. Pinter anak-anak. Tapi sering lupa. Oh hanya sharing kok Pak. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata. Bagusnya Tuhan ada akhirnya. Sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi. Kalau saya sampai mati, ya untung Tuhan bukan saya. Saudara. Karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya. Udah jadi bisu. Mungkin menurut saya justru karena bisu itulah malah percaya. Loh aneh toh saudara. Makanya banyak orang itu sebetulnya merindukan penderitaan. Karena lewat itu dia bisa percaya.
Sementara itu orang banyak menanti-nantikan Sakaria. Mereka menjadi heran bahwa ia begitu lama berada dalam bait suci. Ketika ia keluar, ia tidak dapat berkata-kata kepada mereka, dan mengertilah mereka bahwa ia telah melihat suatu penglihatan di dalam bait suci. Lalu ia memberi isyarat kepada mereka sebab ia tetap bisu. Ayat 23, bagaimanapun saya suka sekali dengan karakter dan integritas yang begini. Ketika selesai jangka waktu tugas jabatannya, ia pulang kemana? Ke rumah. Walaupun bisu, dia selesaikan tugasnya loh saudara. Bagaimanapun oke juga ini ya, Opas. Sakir ini, Sakaria, bukan Sakir, Sakaria. Sakir kan tetangga kita, Sakaria ini. Banyak orang ketika dia punya masalah pribadi, dia nggak peduli dengan tugas Tuhan lagi. Dia lebih sibuk ngurusi akan pribadinya. Kalau Sakaria salah lagi, dia pikir, waduh, ini gejala stroke ini saya sampai bisu. Malah latihan ngomong, malah lidahnya dijulur-julurkan, dilatih supaya malah nggak ngomong-ngomong, saudara. Di terapi lidah, malah nyabangin kayak ular tas. Yang bagus adalah dia tetap jalankan tugasnya sampai waktunya selesai. Dia baru pulang. Saya berdoa Anda juga selesaikan tugasmu. Tidak peduli apapun yang Anda harus lewati dan hadapi secara pribadi, jangan pernah membuat Anda dan saya berhenti di tengah jalan. Sampai Tuhan berkata, selesai. Alright? Ayat berikut, 24. Beberapa lama kemudian, Elisabet istrinya mengandung. Entah berapa lama nggak tahu, tapi cukup lama, mungkin beberapa lama. Dan selama 5 bulan, ia tidak menampakkan diri. Katanya, inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku, dan sekarang ia berkenan menghapuskan apa? Aibku di depan siapa? Orang. Berarti selama mereka benar di hadapan Tuhan, melakukan perintah dengan tak bercacat, kenyataan secara daging, itu mereka menanggung aib di depan siapa? Orang. Jadi belum tentu Anda benar di hadapan Tuhan, di depan manusia juga Anda terima kehormatan, bisa bertolak belakang. Tapi yang ajaib, Elisabet ini termasuk wanita yang bijaksananya luar biasa. Dia tahu pengalamannya bukan konsumsi umum. Ini hal yang khusus dan berbeda. Saya sering kali bayangkan kalau ketika dia sudah mulai hamil bulan pertama, perutnya rada gede. Kalau dia suka ngerumpi, saudara, datang ke tetangga, sana, sini. Orang berkata apa? Oma. Mbok, ya kalau makan jangan banyak-banyak. Ya toh, memang kambing guling enak, tapi ya jangan banyak. Enggak, aku hanya makan separuh kok dari itu semua. Ya Oma, enggak bagus tuh kolesterol, tekanan darah tinggi, dan asam urat itu. Enggak, ini hamil. Enggak mungkin lah katanya. Udahlah, jangan malu Oma, makan jangan banyak-banyak. Sudah tua, diet yang ketat kalau mau panjang umurnya katanya. Bulan berikutnya lebih gede lagi. Orang berkata apa? Tumor ini Oma. Udah periksa CA belum? Itu perlu periksa itu. Umur sudah segini harus periksa. Tambah gede tuh perut. Ya katanya makan banyak. Enggak juga, saya enggak makan. Iyalah, kita ngerti. Oma enggak makan banyak memang. Kemarin cuma 3 piring. Tapi ini lain, ini tambah gede. Ini tumor ini. Dan berikutnya tambah gede lagi. Ini kanker ganas ini Oma. Nah kalau sekampung teriak kanker, saudara. Ini Jalan Yohanes langsung mati aja, saudara. Dan begitu tahu 5 bulan mengandung, orang berkata, opa, usia senja masih berkarya.
Saudara mau dengar omongan orang tidak akan pernah ada habisnya. Mau apapun, saudara. So, mesti belajar untuk mengabaikan begitu. Yang menarik waktu dia ketemu dengan Maria, Maria menyampaikan salamnya, Alkitab berkata melonjak anaknya dan langsung penuh dengan Roh Kudus. Bergaulah dengan orang yang ketika berbicara membuat rohmu melonjak dan engkau penuh dengan kebenaran dan firman dan Roh Kudus.